Memang ada beberapa hari ini sih saya dengar ada orang-orang yang nyariin alamat ke RT dekat rumah gitu. Tapi nggak tahu tuh siapa dan tujuannya apa. Ini bicara di sini ya. Penasihat hukum saya menuntut beliau 100 miliar. Menuntut beliau 100 miliar. Kalau saya melanggar hukum, saya siap untuk dipenjara. Bukan hanya sekedar tutup channel, tapi saya siap untuk dipenjara. Ya itu drama yang dia buat aja biar seru channelnya kali. Karena udah tak ketahuan banyak bohongnya kan, dibongkar sama netizen. Akhirnya nyari hal-hal seru lagi. Ya akhirnya dibuat kayak gitu. Itu kan lagi pembuktian pada saat itu videonya. Makanya saya buktikan juga. Nih gue buat orang yang lu bawa, cewek yang lu bawa. Nih gue buat sampai pangku-pangkuan, sampai meluk-meluk gitu. Konflik yang terus bergulir antara Marcel Radival dengan Gus Samsudin nampaknya kian memanas setelah keduanya seringkali melemparkan sebuah sindiran hingga laporan atas permasalahannya kepada pihak berwajib. Dan pada puncaknya, Gus Samsudin dengan tegas pun memperingatkan Marcel Radival untuk membayar tuntutan sebesar 100 miliar rupiah usai menyebutkan sang pesulap merah telah mencemarkan nama baiknya. Melihat adanya tuntutan tersebut, Marcel pun tidak tinggal diam dan langsung mengomentari tuntutan yang menurutnya tidak masuk di akal. Lantas, seperti apakah Marcel Radival merespon tuntutan 100 miliar rupiah dari Gus Samsudin? Nama Marcel Radival yang kini sedang naik daun atas aksinya membongkar trik perdukunan, berkedok agama, dan pengobatan. Hal itu nampaknya juga tidak diterima dengan baik oleh beberapa masyarakat yang menilai jika aksinya terlalu berlebihan atau over. Dengan adanya hal itu pula, kini sebuah video yang menunjukkan Marcel sedang menghipnotis wanita hingga duduk di pangkuannya pun viral di media sosial. Merasa digoreng oleh oknum yang kontra dengannya, Marcel pun akhirnya mencoba untuk menjelaskan maksud dari video yang ia buat sejak lama itu. Lantas, seperti apa pula respon Jenny Darko hingga Ustadz Lawyer melihat aksi Marcel melakukan hipnotis terhadap seorang wanita? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan berkepanjangan antara Gus Samsudin dengan Marcel Radival nampaknya semakin kisruh, mengingat keduanya yang saat ini saling senggol tiada henti. Panasnya gesekan antara sang pesulap merah dengan lawan perseteruannya itu dimulai dengan adanya tuntutan senilai 100 miliar rupiah dari Gus Samsudin terhadap Marcel Radival. Namun kendati demikian, adanya tuntutan tersebut, Marcel nampaknya tidak terlihat gentar mendengar adanya peringatan dari pihak lawannya. Mengaku jika hal tersebut adalah drama yang dibuat oleh Gus Samsudin, maka seperti inilah reaksi santai Marcel Radival menanggapi adanya tuntutan senilai 100 miliar rupiah dari Gus Samsudin terhadap dirinya. Ini bicara di sini ya. Penasihat hukum saya menuntut beliau 100 miliar untuk hal ini. Semuanya untuk pembelajaran di dalam masyarakat. Ya. Bahwa jangan sampai panjenengan itu melakukan sesuatu hal yang melanggar dengan hukum. Kalau saya melanggar hukum, saya siap untuk dipenjara. Bukan hanya sekedar tutup channel, tapi saya siap untuk dipenjara. Nggak tahu, itu mah drama buatan dia aja biar seru-seruan. Mungkin mereka lagi butuh viewers, makanya buat-buat drama. Kalau saya emang nggak peduli, pembuktian intinya gitu ah. Udah jangan dibuat-buat drama. Ilmu lu asli nih, buktiin, angkat telepon gue, udah gitu. Angkat telepon gue yang telepon berkali-kali itu nomor gue. Telepon dong, kan udah nelfonan sama Joko Arek. Bilang dong ke Joko Arek, ayo mau ketemu sama pesulap merah.
Gitu, simple. Datang ke Jakarta ketemu gue, jangan malah bikin video di sekitar hotel bilangnya nyari-nyari gue. Mana ada, emang gue tinggal di pinggiran hotel. Aneh banget. Makanya gue bikin kan kemarin, nyari-nyari juga kan, tapi di sekitar studio. Itu drama yang dia buat aja biar seru channelnya kali. Karena udah tau ketahuan banyak bohongnya kan, dibongkar sama netizen, akhirnya nyari hal-hal seru lagi. Ya akhirnya dibuat kayak gitu. Tuntutan saya adalah jujur aja dia. Kenapa? Kan dari awal itu jujur. Kalau memang pengobatannya pakai trik, ya silahkan klarifikasi ke media atau ke masyarakat Indonesia. Kenapa pengobatannya pakai trik? Gitu, simple. Kalau pengobatannya asli, buktikan, silahkan bawa pasien yang menurut dia yakin disantet, ketemukan dengan saya, praktekkan di depan saya. Kayak gimana pengobatan yang kelapa isi pakunya kalau emang tanpa trik. Kalau beneran itu ilmu, saya tutup channel. Master Dedi juga siap tutup podcast. Ini tapi kan malah drama kesono kesini, kesono kesini, nggak jelas. Tuntutan 100 miliar, laporan kesana kesini, nggak jelas. Si paling ahli drama emang itu. Memiliki bukti. Nah, masalahnya yang bisa melaporkan itu korban. Saya udah mencoba soalnya. Yang bisa melaporkan penipuan dan konten hoax itu korban kalau kata polisi. Saya bukan korban, tapi karena saya dilaporkan, jadi saya posisinya korban nih sekarang kan. Saya bisa melaporkan dengan tuduhan palsu atau fitnah. Ya nanti lihat ke depannya aja lah, lihat proses hukumnya kayak gimana dulu, gitu sih. Mungkin niat mereka adalah penuh kebencian, mungkin hati-hati mereka ya. Makanya niatnya bukan lagi mengedukasi masyarakat, tapi memenjarakan pesulap merah mungkin. Tapi saya tidak peduli. Ya udah, mau laporin tuduhannya apa, biarin aja. Mungkin dia nggak ada aktivitas, akhirnya buat laporan. Mumpung lagi naik kan, pansos sekali aja promosi. Ya semoga dapat job yang lebih halal dari promosi ini. Saya doakan. Bermaksud untuk mengedukasi masyarakat agar tidak masuk dalam tipu daya perdukunan berkedok agama dan pengobatan, kini cara Marcel Radival nampaknya juga menimbulkan pro dan kontra dalam aksinya membongkar trik para dukun. Terlebih lagi kini ada juga masyarakat yang berpihak kepada Gus Samsudin dan ikut berusaha menjatuhkan sang pesulap merah lantaran aksinya dinilai terlalu barbar. Dan lewat unggahan video yang beredar luas, nama Marcel nampaknya mulai tercoreng setelah dalam video tersebut terlihat Marcel menghipnotis seorang perempuan sampai duduk di pangkuannya. Melihat adanya oknum yang kini tengah berusaha menjelekkan namanya, Marcel Radival pun akhirnya buka suara dan menjelaskan maksud dan tujuan dari video yang ia buat itu. Lantas, seperti apakah penjelasan Marcel mengenai video hipnotis yang ia buat? Dan seperti apa pula reaksi Denny Darko dan Ustadz Lawyer melihat aksi pesulap merah yang menghipnotis salah satu wanita? Baru-baru ini memang terlihat satu ya apakah memang Tuhan itu menunjukkan atau ibaratnya memperlihatkan lah. Jadi namanya manusia ini tidak ada yang sempurna. Ya memang ada, betul. Ya itu kan pembuktian pelet. Lah kalau saya nggak buktiin nanti dibilangnya saya apaan, maaf pesulap merah ngomong doang. Giliran saya buktiin digoreng, dipelintir, difitnah. Lah iya, kalau saya mau membuktikan nih, lu bisa apa? Lu bisa ngebuat wanita sampai pangku-pangkuan. Ya saya juga bisa, saya akan buktikan. Itu kan lagi pembuktian pada saat itu videonya. Makanya saya buktikan juga. Nih gue buat orang yang lu bawa, cewek yang lu bawa. Nih gue buat sampai pangku-pangkuan, sampai meluk-meluk gitu. Pada saat itu kontennya. Cuma kan dipelintiri, wow seolah-olah itu gue yang main hipnotis terus gue ini. Itu orang umum terus gue hipnotis kayak gitu. Enggak, itu orang dari si yang pemilik channelnya. Terus gue buktiin nih, ini juga ini masuknya ke hipnotis loh, hipnotis kayak gini gitu. Pelet tuh hipnotis gitu. Lagi pembuktian pada saat itu videonya. Ya biarin, kan nyari-nyari kesalahan. Memang kan mereka nyari kesalahan saya, apaan nih ya. Akhirnya buat lah fitnah-fitnahan, pelintiran kayak gitu. Seolah-olah pesulap merah cabul. Aduh, fitnah Anda sampah. Ya backingan saya Allah itu. Ya bener, ada backingan Allah. Saya selalu minta tolong sama Allah untuk segala sesuatunya. Bahkan saya sulit nih, misalkan parkir sulit nih, ya saya minta juga sama Allah.
ya Allah tolong dong kasih tempat parkir nih yang gampang keluarnya nanti gitu. Dalam hal kecil pun saya minta tolongnya sama Allah. Jadi backingan saya Allah aja wajal. Jadi kalau saya pikir kita harus tahu bahwa saya yakin itu video lama. Kedua, terus kemudian saat Marcel Radival atau pesulap merah di sini menunjukkan bagaimana dia ini mengutip ayat atau menunjukkan cerita-cerita yang berhubungan dengan kedekatannya dia dengan sang kuasa, kita langsung beranggapan bahwa oh ini udah ustadz. Kalau ustadz nggak boleh mangku perempuan. Ya saya bukan ustadz juga nggak boleh mangku perempuan sih sama istri saya. Tapi maksud saya di sini, kenapa tiba-tiba hal seperti itu jadi menghilangkan apa yang dilakukan sebelumnya gitu. Yang saya pikir ya mungkin saja dia masih muda, mungkin saja dia juga waktu itu ingin mencontohkan sesuatu atau apa, kita harus cari konteksnya. Jadi artinya jangan sesuatu yang kita lihat di internet terus kalau wong Jawa bilang ini kita gampang gumun. Oh bagus seperti ini. Tapi saat terjadi sesuatu kesalahan kecil, dasar munafik, dasar seperti itu. Jadi kalau saya boleh komentari, ini sesuatu yang wajar kok. Semua orang punya hal yang pernah dia lakukan dan mungkin saja ini Marcel menyesali juga atau mungkin happy. Tapi kalau menurut saya ini tidak mengurangi apa yang dia lakukan dengan niat baiknya untuk ya saat ini memberikan edukasi ke masyarakat tentang adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh oknum perdukunan. Itu video lama, karena kalau itu video baru ya terlalu bodoh dia kalau wig-nya masih tetap sama, cuman dia agak kurusan dan saya yakin itu sepertinya belum menikah atau jangan-jangan itu yang jadi istrinya sekarang. Seperti ini, kita harus tahu juga backgroundnya itu si pesulap merah, mohon maaf agamanya apa. Nah kalau memang muslim, kita sudah tahu bersama bahwasannya jangankan untuk dipeluk ataupun dipangku, menyentuh kulit yang bukan mahramnya aja itu sudah dilarang di dalam agama gitu. Ini terlepas, wah saya kan tidak punya nafsu dan lain sebagainya. Dalam hal ini orang yang telah berwudu di dalam madhab Imam Syafi'i pun ya, tatkala dia memegang istrinya sekalipun nih ya, itu batal. Apalagi ini bukan mahramnya untuk menyentuh kulitnya. Dan juga di dalam mungkin kita lihat itu ya video lama ya kan, tapi itu tidak etis gitu. Jadi kalau bisa ya apapun profesi kita, selagi kita itu agama kita Islam ya harus kita perhatikan batasan-batasan syariat kita ya. Kalau saya kan memang dalam hal hipnotis ya nggak paham lah, itu kan awam kita. Nah cuman kan kalau memang mau diambil positifnya ya bisa jadi seseorang punya anak. Nah, anaknya dihipnotis biar apa? Biar nggak main game atau biar lebih banyak belajarnya. Segi manfaatnya ada. Jadi dalam artian ilmu di sini ibarat pisau sebetulnya. Apabila si pengguna itu menggunakan untuk kebaikan, jadi makanan enak itu dari pisau tersebut ya kak, untuk mengiris daging, mengiris bawang dan lain sebagainya. Tapi kalau pisau tersebut digunakan untuk hal negatif ya kan, maka dampaknya juga kurang baik. Sebagaimana ya kayak hipnotis ini, kalau digunakan untuk yang positif-positif, baik menurut saya. Buntut kasusnya dengan Gus Samsudin, kini sebuah efek berkelanjutan turut dirasakan oleh pesulap merah yang mengaku mendapatkan sebuah ancaman dari sosok yang tidak dikenalnya. Mengaku sempat diancam akan disantet, kini Marcel Radival pun turut memberikan curhatnya mengenai dirinya yang mengaku sempat mendapatkan teror dari sosok misterius dan menanyakan alamat rumahnya kepada RT setempat. Lantas, seperti apakah pengakuan Marcel terkait teror usai berseteru dengan Gus Samsudin? Nggak ada karena kan memang nggak ada yang tahu alamat rumah. Itu sih. Memang privasi banget kalau alamat rumah. Jadi memang ada beberapa hari ini sih saya dengar ada orang-orang yang nyariin alamat ke RT dekat rumah gitu. Tapi nggak tahu tuh siapa dan tujuannya apa. Untuk ancaman, ya kalau ancaman mah selama ini paling gitu doang ya. Kalau nggak percaya santet tuh ya. Ini nanti gue kirimin paku, gue kirimin muntah beling gitu-gitu doang paling. Ya saya selalu jawab ya udah ditunggu ya gitu. Mungkin dianya aja yang nyari views, emang niatnya untuk nyari subscribers tapi nyatanya dibully. Ya mungkin itu tujuan dia, memang dijadiin drama ya, ketika dia nggak berhasil atau nggak bisa membuktikan didramain sama dia. Saya mah udah nggak peduli ketika dia dramain kayak gitu ya, karena tujuan saya pembuktian bukan main drama. Ya kalau konten dia kan dia sendiri udah bilang kontennya hanya hiburan, settingan. Itu dia sendiri yang bilang loh.
di channelnya. Ya udah, mau settingan kayak gimana urusan dia. Saya tidak peduli dengan kontennya. Yang saya kritisi dari dia adalah pengobatan menggunakan triknya, bukan kontennya. Kontennya dia udah mengakui kok. Ya kontennya cuma settingan doang. Lah nggak tahu kalau untuk menggunakan trik komersil sampai saat ini kan dia nggak mau mengakui pengobatannya itu trik. Nah itu yang permasalahannya. Tapi kalau lewat telepon dia mengakui. Tapi kalau ke media sampai saat ini nggak berani mengakui, malah bertele-tele ngomongnya. Gitu. Kalau untuk kontennya mau urusan dia itu mah, mau dia ngebohong atau settingan dan dia udah mengakui itu settingan ya udah. Bagi saya udah cukup. Kalau kontennya ya, yang saya kritisi adalah pengobatannya itu yang menggunakan trik. Karena tujuan saya kan edukasi. Tujuan saya kembali lagi edukasi, bukan dipuji, bukan bukan untuk disanjung-sanjung. Masalah hasil akhir ya biarkan Allah Azza wa Jalla aja yang bagaimana mengaturnya. Kalau saya tujuan utamanya adalah edukasi aja. Udah edukasi. Jadi mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak mudah dibodoh-bodohi dengan mereka-mereka yang berkedok agama gitu. Yang menentukan takdir bagaimana hasil akhirnya Allah. Jadi bukan mau dilaporin berapapun, kalau Allah berkehendak yang benar, yang salah ya udah selesai. Sesimpel itu. Kita nggak ada niat untuk menjatuhkan ya Ustaz ya. Tuh pandemi, beneran nggak ada niat untuk menjatuhkan ataupun menghinakan pribadi, nggak ada. Kan tujuan kita adalah mengedukasi, kalau saya pribadi ya, mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak mudah tertipu dengan trik-trik yang dianggapnya pengobatan gitu. Kalau saya, nah kalau Ustaz Dery mungkin ada alasan? Nggak ada, aku nggak kenal dia dan aku jujur aku suka ngeliat konten dia lucu gitu ketawa. Aku lebih suka dia jadi pelawak deh gitu, jadi tabib gitu. Kalau dia bikin konten yang lucu-lucu, ya Indonesia malah lagi perlu hiburan kan? Iya betul. Kita lagi perlu orang-orang yang lucu-lucu yang seperti itu. Iya. Cuman perlu pengakuan aja sebetulnya kalau karena aku bilang tawadu, humble. Aku nih, ya mungkin dia cocok jadi artis, jadi selebritis, ya nggak apa-apa, kita senang. Iya. Cuman kalau dia bawa ayat Allah, bahkan kemarin aku bikin konten terakhir karena dia baca surat An-Nas salah, ya maknanya salah, cara bacanya salah. Bahkan anak-anak SD pun ketawa mendengarkannya. Nah, terus artinya salah. Aku pikir pertama khilaf. Ternyata diulang lagi di konten yang berikutnya. Lainnya ya. Berarti beliau betul-betul nggak tahu. Kalau orang nggak tahu harus diberitahu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.